Ada juga yang memakai dengan tata cara lagi, yaitu mencari dengan pincuk. Pincuk itu daun yang dipakai untuk misalkan wadah nasi, pecel, lontong dan sebagainya. Artinya pincuk yang bekas yang dibuang di area pasar. Kemudian pincuk itu juga dipakai untuk alat sebagai pengundang pelaris. Nah, pincuk itu dikasih dengan buah kluwe atau sayur kluwe yang utuh. Kemudian pincuk dan buah kluwe itu ditanam di tengah-tengah saja, hanya satu saja. Jadi pojokan 4 itu dia tidak dikasih, hanya di tengah-tengah saja. Itu juga ada yang menggunakan. Jadi tata cara kiat-kiat itu kita tinggal memilih saja mana yang kita senang gitu, sesuai dengan keyakinan, kepercayaan kita. Sehingga tata cara itulah yang dipakai daripada nenek moyang kita. Namun kalau tata cara daripada agama kita kan tidak seperti itu, Mbak. Di dalam keyakinan kita ya cukup kita misalkan wiridan atau setelah sholat kita mengajukan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beberapa bacaan-bacaan tertentu yang mana doa-doa itu akan dikabulkan oleh Sang Pencipta alam. Sehingga permohonan itu bisa lewat jalur-jalur keyakinan agama masing-masing, juga bisa memakai jalur-jalur adat budaya. Biasanya seperti hal-hal itu yang dipakai daripada nenek moyang kita. Sebenarnya kegiatan-kegiatan itu bukan merupakan pekerjaan para dukun, mereka hanya pekerjaan orang-orang biasa atau rakyat jelata yang mana diwariskan dari, bukan merupakan teori-teori teknis-teknis cara-cara daripada para dukun, bukan. Itu peninggalan daripada nenek moyang kita, karena di daerah saya, tetangga saya juga banyak yang menjalankan itu tanpa perintah dari siapapun, karena hal-hal itu sudah kebiasaan dan terkenal, sehingga tidak hal-hal yang asing itu bisa disaksikan oleh beberapa masyarakat kita. Sehingga kalau kita menjawab pertanyaan, kita pasti menyudut pandangkan dengan peninggalan nenek moyang kita, karena tujuan kita adalah melestarikan kebudayaan dan adat budaya di Nusantara ini. Karena kita kalau misalkan memakai jalur-jalur yang mana kita tidak paham, seperti jalur agama kita, misalkan kita nanti dianggap seperti aja kita menjual agama atau dapat dikatakan berkedok agama gitu. Sehingga makanya di dalam pengajuan pertanyaan hal seperti ini kadang-kadang kita juga ibu oyo budi, artinya kalau tidak dijawab namanya pertanyaan, dijawab itu kok seperti orang berdagang ilmu atau berdagangkan budaya itu, Mbak. Namun kita tetap bisa menjawab karena kita selalu setia kepada teman-teman kita yang selalu support kepada kita, teman-teman kita selalu menyaksikan, dan teman-teman kita yang selalu menonton acara kita seperti konten-konten kita. Karena kita tanpa daripada pemirsa, tanpa daripada teman-teman semuanya, kita tidak ada apa-apanya, dan konten ini tidak bisa menjadi besar, Mbak. Ya, keberhasilan kita karena kita memiliki beberapa saudara dan teman yang mana mereka selalu mengincar kita, yang mana mereka selalu menanti dengan konten-konten kita. Terima kasih, Mbak. Iya. Jadi itulah teman-teman kiat-kiat atau tata cara peninggalan dari nenek moyang kita yang sudah disampaikan oleh Mbah Gendil Jabumantra atau Mbah Gendil Bintoro ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita juga bisa mengambil wawasan bahwasanya peninggalan dari nenek moyang, tata caranya tidak melulu hanya orang-orang pintar saja yang melaksanakan, melainkan kalau di zaman dulu itu umum di masyarakat, ngoten Mbah nggih. Sehingga teman-teman ini bisa menjadi wawasan bahwa nenek moyang kita juga bukan orang yang sembarangan, bahkan kreativitasnya itu juga sangat luar biasa, terbukti mereka bisa menciptakan kiat-kiat yang hingga saat ini pun kalau Mbah Gendil disambati orang pasti juga menggunakan tata cara dari nenek moyang, dan itu pun juga bisa membantu. Sebelum kita tutup, Mbah, apakah ada yang ingin jenengan sampaikan lagi? Yang semestinya kita sebagai keturunannya nenek moyang harus bangga. Karena apa? Karena nenek moyang tidak mencuri ilmu-ilmu daripada keyakinan dari mancanegara. Sehingga banyak
keyakinan yang ada, yang mana di antara keyakinan satu dan keyakinan yang lain menuduh bahwa ini adalah mengambil dari ini mengambil dari ini. Kalau ilmu Jawa ini tidak ada yang diambil dari ilmu-ilmu dari mancanegara atau ilmu-ilmu dari aliran yang lain atau agama yang lain. Bahwa ilmu nenek moyang itu memang cipta karsa dari nenek moyang sendiri tanpa menduplikat atau tanpa mengambil keyakinan agama lain gitu loh. Jadi nenek moyang itu benar-benar tidak memakai jalur-jalur dari agama, karena nenek moyang memang sejak dulu tidak memiliki agama, karena agama itu belum hadir di zaman atau di era itu. Sehingga tata cara inilah yang perlu kita banggakan, karena nenek moyang ternyata bisa menciptakan teknis-teknis agar kebutuhan kita bisa tercapai. Dan nenek moyang masih banyak sekali, bahkan beratus-ratus atau mungkin beribu-ribu pengalaman yang belum kita bongkar. Terima kasih. Teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu Nabi Nangge. Amin, amin ya rabbal alamin.